Salam. Baiklah Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita seperti tema yang sudah disampaikan multimedia. Tema kita hari ini, bijak mengelola waktu. Mari kita buka dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Mazmur 90 ayat yang ke-12 setelah hitungan yang ketiga kita baca. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, waktu dan kesempatan adalah milik Tuhan. Katakan amin. Waktu kesempatan itu bukan milik kita, tapi itu adalah milik Tuhan yang dikaruniakan kepada manusia. Itulah yang disebut menjadi berkat universal. Berkat universal diberi kepada semua manusia, baik dia yang percaya maupun yang tidak percaya Tuhan. Itu adalah milik Tuhan, diberikan sama kepada siapapun 24 jam sehari. Dan sebulan ada yang 30 hari, ada yang 31 hari, ada yang 28 hari. Manusia hanya diberi kewenangan untuk mengelola. Makanya tema kita tadi apa? Bijak mengelola waktu, kesempatan. Kita hanya diberi kesempatan untuk mengelola waktu itu. Waktu itu adalah milik Tuhan, diberi kepada kita. Nah, jadi tergantung kepada kita, kita mau bikin apa ini waktu. Mau bikin tidur kah, mau bikin pesta terus kah, mau bikin kerja kah, atau mau buat seenaknya. Kita hanya diberi kewenangan mengelola, mengatur, menggunakan sesuai yang kita pikir baik dan berguna. Kalau kita anggap 7 hari seminggu itu bisa kita gunakan dengan baik, kita bisa manage dengan baik, karena waktu yang sama diberi kepada pemuda, diberi kepada kaum ibu, diberi kepada kaum bapak, diberi kepada sekolah minggu. Masing-masing hanya pengelola waktu. Sehingga biasanya Bapak Ibu di awal tahun maupun di akhir tahun, perusahaan, perkantoran, gereja yang sudah maju, yang sudah modern, biasa melakukan evaluasi. Saya percaya dalam keluarga juga harus melakukan evaluasi. Evaluasi itu mencakup evaluasi keuangan, bagaimana perusahaan tahun ini, untung atau rugi, bagaimana keluarga tahun ini untung atau rugi, bagaimana gereja tahun ini untung atau rugi. Jadi itu dilakukan evaluasi supaya tiap lembaga, tiap organisasi mengetahui apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan. Evaluasi tahun lalu sekaligus membuat rancangan ke depan. Sehingga firman Tuhan ini berkaitan jelas dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari. Jadi orang yang mau belajar, itulah yang akan bisa mengelola waktu. Bagaimana cara orang bijak mengelola waktu? Karena kepada setiap orang diberi waktu yang sama. Tidak berbeda kepada Pak Freddy, tidak berbeda kepada Pak Jung, tidak berbeda kepada ibu-ibu. Semua sama. Tidak ada yang dikasih 23 jam kepada yang lain 24 jam. Ada selisih 1 jam. Tidak, sama. Tetapi kenapa Bapak Ibu Saudara hasilnya berbeda? Dalam 7 hari seminggu, dikali 54 minggu, nanti hasilnya di akhir tahun keuntungan si A
kemajuan si A, keberhasilan si B berbeda-beda. Padahal mungkin sama-sama pekerjaannya, sama-sama tugasnya, tapi hasilnya berbeda. Kenapa? Inilah yang disebut bagaimana kita mengelola. Saya nggak usah dulu mengelola keuangan. Sebenarnya di Komsel ini boleh nanti dijabarkan. Bagaimana bijak mengelola keuangan. Di Komsel. Sebab gaji suami istri, contoh saya sudah temukan di Jayapura, ada suami istri pegawai dua-dua. Tapi ada juga suami istri hanya satu yang kerja, suaminya saja yang pegawai. Tapi di akhir tahun saya lihat yang suami istri pegawai atau suami istri kerja ini selalu mengeluh, selalu kekurangan. Padahal beban hidup mereka lebih sedikit daripada yang satu. Masalahnya di mana? Masalahnya di mengelola keuangan. Saya nggak usah jabarkan dulu soal mengelola keuangan. Biarkan nanti Bapak Ibu bahas itu di Komsel. Tapi bagaimana mengelola waktu? Karena pepatah dunia berkata, time is, waktu itu adalah uang. Bahasa lainnya kesempatan itu adalah uang. Kalau engkau bisa menghargai uang, berarti engkau bisa menghargai kesempatan. Sebaliknya, kalau engkau tidak bisa menghargai waktu kesempatan, percayalah engkau pun tidak bisa menghargai uang. Karena ini berkaitan dengan kemajuan narwastu, kemajuan jemaat, kemajuan ekonomimu, kemajuan keluargamu di akhir tahun 2024. Supaya jangan lagumu sama dengan lagu kemarin. Aku masih seperti yang dulu, susah menderita tiap hari, derita tak habis-habis, sengsara tak putus-putus. Wih, ini bisa cipta lagu ini. Supaya lagu kita, dia berubah di tahun depan. Karena itu mulai bijak mengelola waktu. Karena waktu diberi sama kepada setiap orang. Mari kita pilih hari kesempatan itu ada 3 bagian atau 3 fase. Fase yang pertama adalah fase masa lalu. Apa itu masa lalu? Itu sudah masa yang sudah kita lewati. Apa yang kita pikir soal masa lalu? Masa lalu itu bukan waktu kita lagi. Itu sudah selesai. Tetapi mari jika engkau menjadi orang yang bijak, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang akan bisa bijak adalah orang yang bisa mengevaluasi masa lalu. Dalam 364 hari, saya mau tanya, kira-kira dikali sekian jam, dikali sekian menit, berapa jamlah waktu kita yang terbuang? Berapa jamlah waktu kita yang habis untuk main game, main PlayStation, main apa lagi nih? Ya, mohon maaf, jangan langsung tersinggung. Ada jemaat ini gampang sekali tersinggung. Oh, saya lagi nih, saya lagi. Enggak ada begitu. Karena ini berlaku untuk semua. Khotbah ini berlaku untuk semua. Kalau pas engkau kena, justru engkau bersyukur. Puji Tuhan, firman Tuhan menegur saya. Harus begitu. Amin. Jangan bawa sakit hati. Wah, saya lagi yang ditembak Pak Pendeta ke apa ini? Bukan begitu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam 364 hari setahun, mungkin tidak sadar kita kalau dihitung-hitung, per hari kita buang 2-3 jam main game. Kalikan aja kali seminggu, kalikan aja kali sebulan, kali 12 bulan setahun. Bisa-bisa 1 bulan mungkin habis kita gunakan main game.
Bayangkan. Kalau time is money, kalau itu kita hitung, berapa duit itu? Kalau kita hitung lagi dengan dolar, di Amerika sekarang 1 jam itu $20. 1 jam. Kalau $20 1 jam itu berapa? Coba bisa dihitung. Ada yang bisa cepat? 1 jam $20 itu berapa? Kia? Hah? Sekarang $1 15.000 lah dulu. Jadi 1 jam $20 di Amerika sekarang tenaga kerja. Berapa? 300.000 1 jam. Kalau kita buang dalam setahun itu 30 hari. Berapa banyak yang kita buang uang? Wah, itu udah puluhan juta kita buang dalam setahun. Bahkan lebih mungkin. Iya. Makanya di sana, di luar negeri sekarang nggak ada lagi hitungan kerja kayak kita di sini. Berapa gaji sebulan? Jadi biar dia nggak kerja pun dibayar sebulan. Di sana enggak, sejam. Kalau engkau hanya kerja 2 jam sehari, 2 jam kau dibayar. Jadi Indonesia menuntut jangan hitung jam, tapi hitung bulan. Karena dalam sebulan itu pun sebenarnya dia hanya kerja sebenarnya hanya 2 minggu. Kalau dihitung maksimalnya kan. Karena kita tipe santai. Tipe yang kurang menghargai waktu. Mereka di sana, nggak apa-apa saya 2 jam kerja, tapi dihargai. Supaya sisanya saya bisa istirahat, saya bisa refreshing. Tangkap, amin? Nah Bapak Ibu Saudaraku, mari evaluasi. Waktu masa lalu kita berapa banyak yang terbuang. Memang itu nggak tersesali, memang itu nggak bisa kita tarik kembali. Tetapi orang yang bijak adalah orang yang mengerti masa lalunya. Jangan buang lagi waktumu yang lalu tak kembali lagi. Yang sudah berlalu tidak kembali, tetapi perlu kita sadar bahwa hari-hari masa lalu banyak yang kita sia-siakan. Supaya kita mulai memahami ada masa hari ini atau fase kedua nanti. Fase kedua itu adalah fase hari ini. Hari esok itu bukan hari kita. Walaupun ada fase hari ketiga yaitu esok. Karena hari esok kita nggak tahu. Tapi Tuhan beri kita masuk di fase yang kedua adalah hari ini. Nah, B. Fase masa kini. Fase masa kini kita harus gunakan untuk kebaikan banyak orang. Fase masa kini. Nah, kita hidup hari ini. Ada orang yang menggunakan fase masa kini itu pun santai karena dia tidak evaluasi masa lalu. Begitupun dalam ibadah. Coba, ada yang berapa banyak bolong dari 54 hari Minggu? Berapa kali kita absen dalam 54 minggu? Saya 0. Tidak ada yang terlewatkan. Bahkan kadangkala saya 2 kali ibadah hari Minggu. Karena saya menghargai, seperti saya menghargai waktu untuk dunia, lebih dari itu saya menghargai untuk Tuhan. Kalau istilahnya waktu per jam untuk dunia 20.000, tadi berapa dolar? $20. Kalau perlu untuk Tuhan, lebih lagi. Bobot waktu untuk Tuhan itu jauh lebih berharga. Biasanya kalau hari Minggu saya bisa bangun jam 5. Kalau hari lain mungkin saya bisa bangun 5:30 kira-kira gitu. Jangan kita rubah, wah ini hari Minggu. Bisa tidur lebih lama, bangunnya bisa lebih lama, lebih telat. Itu salah. Amin. Justru makin hari Minggu kita sebenarnya harus lebih cepat. Karena menghargai hari Minggu itu hari yang khusus. 6 hari kan boleh seenaknya.
itu dikasih penuh untuk kita. Tapi hari yang ketujuh, Tuhan bilang itu gunakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau sekali seminggu pun kita datang ke gereja kita telat, tapi kalau 6 kali seminggu kita ke kantor tidak telat, kira-kira porsi Tuhan itu nomor 2 atau nomor 1? Jangan-jangan nomor 3. Kami di rumah itu sudah menjadi kebiasaan. Hari Minggu bukan malah telat kami bangun. Malah lebih awal dari yang biasa. Karena kami membuat porsi bobot hari Minggu itu melebihi dari hari-hari lain. Nah, masa kini ini baru diberi kepada kita. Mengelola masa kini, memaksimalkan waktu masa kini. Paulus bilang begini, ini Paulus. Ketika dia ada di masa kini, fase yang kedua, Paulus bilang, aku berlari. Aku berlari. Kenapa Paulus berlari? Tapi sedangkan kita masih begini. Santai. Paulus bilang aku berlari mengejar ketertinggalan. Dia sadar fase yang pertama masa lalunya dia hambur-hamburkan waktunya untuk perkara-perkara yang tidak benar. Dia gunakan fase masa lalunya untuk ketidakbaikan. Maka ketika dia sadar evaluasi hidup, evaluasi waktu, evaluasi seluruhnya, dia bilang, aku berlari mengejar ketertinggalan. Dia sadar dia sudah tertinggal. Ada enggak di sini yang sadar sudah tertinggal dari tetangga? Ada? Kalau enggak sadar, enggak akan pernah bisa kau kejar tetanggamu. Ada enggak sadar di sini bahwa ekonomimu sudah tertinggal dari tetanggamu? Padahal kamu sama-sama satu pabrik, satu karyawan, satu perusahaan. Gaji sama, tunjangan sama. Tapi kenapa ekonominya lebih mantap? Evaluasi. Gereja tidak hanya soal bicara surga. Karena orang nggak bisa ke surga kalau nggak bisa mengelola hidup di dunia. Tidak bisa memanage hidupnya di dunia. Justru iman kita bertumbuh lebih sering dipengaruhi oleh situasi hidup di dunia. Saya percaya kalau ekonomi jemaat ini makin meningkat, rasa berkorbanmu pasti bertambah. Gak perlu pusing bendahara selalu beritahu, aduh Pak, keuangan kita udah minus ini. Gak perlu, karena kita makin diberkati. Ketika kita makin diberkati, pasti makin berkorban. Itu rumus. Tapi kalau kita susah hidup, lagu kita, meskipun menderita dalam dunia, udahlah, jangankan 2 kali persembahan, 1 kali persembahan saja berat. Kalau bisa jangan ada persembahan di gereja. Iya, orang susah itu saya bisa bayangkan. Kalau sudah dibilang ada aksi mau ulang tahun gereja, wah, kalau udah bicara duit, kalau perlu cepat-cepat pulang gereja. Ini yang dulu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Paulus bilang, aku berlari mengejar ketertinggalan. Hanya orang yang sadar yang bisa mau berlari kejar ketertinggalannya. Kalau enggak sadar dia sedang tertinggal, ya sudahlah, makin jauh tertinggal. Kalau orang lain mengingatkan kita, kita sakit hati. Makanya saya takut sebenarnya khotbah ini. Apalagi di Jakarta ini semua orang sensitif. Apalagi baperan. Apalagi yang mirip dengan itu. Jadi yang benar kita khotbah dibilang, aduh
Pak Pendeta khotbahnya singgung saya. Jadi gimana saya justru harus khotbah yang menyinggung supaya berubah. Kalau saya khotbah yang tidak menyinggung nggak akan berubah. Amin, tangkap dulu. Saya dengan tulus saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Karena saya ingin melihat apa yang Bapak Ibu alami kan saya alami. Saya pun dulu begitu. Tapi karena saya mengevaluasi diri, kami pun selalu mengevaluasi diri, mengevaluasi waktu, mengevaluasi ekonomi, mengevaluasi SDM yang ada di sekeliling kami. Nah, mengejar ketertinggalan, Paulus berlari. Kita tidak tahu berlarinya persneling berapa yang digunakan untuk mengejar ketertinggalan. Kami kemarin dari Semarang. Anak saya Hizkia setir bolak-balik. PP, saya lihat bisa juga dia 5,5 jam pergi, 5,5 jam pulang dari Semarang. Saya lihat dari belakang, karena dia setir kan di depan, saya duduk di kursi tengah. Saya lihat udah 140 ini. Kurangi sedikit, udah lari 140 itu. Jadi mengejar ketertinggalan itu kita pun mau bikin speed berapa, kecepatan berapa. Karena kalau sudah jauh kita tertinggal, kita buat speed yang biasa, kita makin tertinggal jauh. Makanya bisa dijelaskan Paulus, dia berlari mengejar ketertinggalan. Apakah jemaat mau berlari? Mari tambah speed kecepatan kita. Supaya tahun depan engkau lihat keluargamu, oh puji Tuhan, khotbah itu engkau hidupi, baru nanti kau bilang terima kasih Pak Pendeta khotbahnya selama 1 tahun. Kena ke kami maka kami berubah. Lagi dong Pak Pendeta tahun depan khotbah lagi yang pas terus menegur kami ya. Supaya kami makin berubah. Gitu. Kalau itu hebat ini Narwastu 5 tahun. Ini sudah punya rumah, sudah punya apartemen. Saya tinggal datang tiap minggu gunting pita peresmian rumah jemaat. Percaya saya bilang. Tapi kalau enggak tambah kecepatan, tidak evaluasi sistem manajemen keuangan kalian. Sudahlah tiap hari lagu kita di sini. Aku masih seperti yang dulu, gitu aja. Datanglah si istri nyanyinya pun apa? Baru terasa betapa susah hidup dengan dirimu. Ayo nona-nona, lihat calonmu yang mau menambah speed, yang mau menambah kecepatan. Jangan mau menikah yang penting asal ada. Amin. Tapi yang mau ajak berlari. Karena bumi ini, karena di dunia ini penuh kompetisi. Coba kalau datang ke gereja, duduk suami istri di samping supaya bisa korek. Pak, dengar. Gitu, supaya nyanti suamimu, walaupun dia pura-pura tidak dengar, tapi dia bilang, oh iya, nanti kita tambah kecepatan lah. Syukuri kalau hari ini kita berada di fase ini. Mari kita tambah kecepatan kita. Fase yang ketiga, fase masa yang akan datang atau waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang itu bukan waktu kita. Tapi waktu yang akan datang menentukan atau cukup juga dipengaruhi waktu masa kini. Kita masih akan makin semangat atau makin loyo tahun depan, itu dipengaruhi fase masa kini. Biasanya kalau hari ini ada tabunganmu 10 juta, pasti engkau makin semangat kerja. Tapi kalau dari bulan ke bulan enggak ada tabunganmu, lama-lama kau akan minta resign dari perusahaan itu. Karena enggak kelihatan hasilnya, enggak ada yang bisa kau simpan. Tapi kalau tiap bulan
Seperti cerita saya dulu, kami baru nikah dengan ibu. Hanya 10.000-nya kami sisihkan. Kami pergi jalan sama-sama karena belum ada sepeda motor. Jalan bergandengan tangan pergi ke bank. Oh, menyimpan 10.000. Bulan depan lagi menabung 10.000. Sambil duduk-duduk pegang ini buku tabungan. Sudah 60.000 ini tabungan. Ada penyemangat. Nah, masa yang akan datang itu juga dipengaruhi masa sekarang. Karena itu jangan main-main menggunakan masa sekarang. Banyak keluarga pecah, banyak keluarga pisah. Itu karena apa? Bukan dipengaruhi masa yang akan datang, itu dipengaruhi masa sekarang. Sinyalnya itu sebenarnya bisa kita lihat. Sinyalnya bisa kita lihat itu. Tapi di sini nggak ada sinyal itu saya lihat. Tapi di tempat lain saya lihat sinyal itu ada. Percaya, biasa tanda-tandanya itu bisa ekonominya makin hebat, itu juga tanda-tanda bisa pecah. Kalau makin banyak uangnya tidak dikelola baik, bocornya banyak. Atau ekonominya makin anjlok, ekonominya makin anjlok, kebutuhannya makin banyak, itu pun tanda-tanda akan kapal pecah itu. Tahu kapal pecah? Pecah. Itu juga tanda-tanda. Karena itu, perhatikan hari ini supaya hari esok langkahmu makin mantap melangkah. Gaya pacarmu hari ini pun menentukan rumah tanggamu ke depan. Kemarin dalam perjalanan yang panjang, mestinya hanya 5,5 jam, jadi kami buat pulangnya itu mungkin ada 7 jam. Karena 1,5 jam di rest area yang tujuannya hanya ngopi, jadi sharing kehidupan rumah tangga dengan orang yang bersama dengan kami. Bukan mobil kami ya, mobil kami nggak bisa lagi gitu lari 120 karena mobil tua. Tapi mobil yang punya mobil ini, wah Hizkia makin enteng dia gas begini, bisa lihat udah 140 ini. Tapi kami sharing sampai 1,5 jam di rest area itu dan mencucurkan air mata. Kenapa? Nah itu Bapak Ibu Saudara. Kehidupanmu kelak, hai anak muda, ditentukan juga masa pacaranmu sekarang. Gaya pacaranmu, gaya hubunganmu, gaya komunikasimu, gaya hidupmu masa kini, gaya keuanganmu masa kini, itu pun menentukan masa hidupmu, masa depanmu, masa rumah tanggamu kelak. Apalagi kalau sudah istilah di Papua, pacaran sudah minta panjar, sudah nggak benar, sudah melakukan hubungan sebelum nikah. Wah. Nanti air mata lah yang selalu bercucuran. Oleh karena itu pikirkan dan rencanakan apa yang akan engkau kerjakan di masa yang akan datang. Rencanakan dengan matang. Termasuk finansimu, keuanganmu. Rancang itu sebaik mungkin. Jangan habiskan apa yang engkau dapat hari ini. Tidak ada jabatan yang permanen. Semua waktu ada masanya. Semua waktu ada orangnya, semua orang ada waktunya atau masanya. Jadi karena itu selagi engkau lagi diberkati Tuhan, gunakan berkat itu, kumpulkan berkat itu, maksimalkan berkat itu untuk kesejahteraan keluargamu, keluarga dulu, jangan dulu orang lain. Boro-boro pikir orang lain dulu. Pikirkan dulu kesejahteraan, kebaikan, kebahagiaan keluargamu, baru orang di sekelilingnya, baru lebih meluas orang lain. Kita memang diajar untuk memikirkan sosial sekeliling kita.
Tapi mulai dari sosial kesejahteraan orang yang ada di sekitar kita. Siapa? Suami, istri, anak-anak, dan orang yang tinggal dengan kita, orang tua, famili, saudara. Baru orang lain. Berkat untuk hari ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan atau doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Seperti teman saya bilang, karena ada doa yang begini, berikanlah kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Jadi kalau ada berkat hari ini berapa puluh juta pun, habiskan hari ini. Bukan begitu. Maksudnya makan kita kalaupun secukupnya, itu saja yang kita syukuri. Kalau berarti lebih dari secukupnya dikasih Tuhan, mungkin untuk kita simpan, juga mungkin untuk orang lain yang ada di sekeliling kita. Jangan habiskan seperti yang dibilang. Akhirnya sampai musim berganti, keadaan berubah, jabatan hilang, sengsaralah. Kita harus sadar bahwa tidak selamanya siang akan datang malam. Ayatnya sudah ada, Yohanes 9 ayat 4, bahwa kepada semua orang kesempatan sama. Ada waktu siang, ada waktu malam. Ada waktu lagi di atas, ada waktu lagi di bawah. Ada waktu lagi berkelimpahan, ada waktu lagi tidak berkelimpahan. Saat berkelimpahan itu gunakan sebaik mungkin. Supaya ketika kita tidak berkelimpahan, kita masih bisa mengucap syukur. Kita masih bisa mengucap syukur. Karena kita pernah berkelimpahan. Masih ada yang bisa kita gunakan. Nah, firman Tuhan berkata, umur kami berapa? Umur kita 70. Ada ayatnya, ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Kalau kuat, Opung udah berapa, Pung? Nah, Opung sedikit lagi, Pung, ya. Menurut ayat ini dulu. Tapi kan bisa 120 tahun. Musa 120 tahun. Kekuatannya belum berkurang, matanya belum kabur. Kenapa? Karena kalau dia bisa menjaga hidupnya. Hidupnya itu soal makan, soal minum, soal tidur, dan juga hati. Karena hati yang sukacita, hati yang gembira, obat dari semua penyakit. Obat dari semua penyakit, karena obat yang manjur, nggak perlu diurai itu obat asam urat, obat jantung, obat apa, nggak usah, itu udah komplit. Hati yang gembira itu obat dari semua penyakit. Jadi jaga hati kita, jangan mudah baperan, jangan mudah tersinggung, apalagi jangan mudah membalas. Langsung lagi WA lagi, balas lagi. Saya minggu-minggu ini membaca di Facebook teman-teman lah, pendeta-pendeta, karena saling balas membalas di situ. Saya bilang, aduh, bro, nggak usah ditanggapi, bro, diam saja. Karena kalau kita tanggapi pasti ada dua juga jawabannya, betul ya? Kan kalau kita jawab tetap pasti ada dua jawaban lain. Lebih bagus kita nggak usah jawab. Kita lihat saja apa maunya Tuhan dalam hidup ini. Apa maunya Tuhan dalam pilpres? Apa maunya Tuhan dalam pileg? Amin. Nah, jadi begitu. Mari kita bawa semuanya di hadapan Tuhan. Apapun. Bijak dalam hal itu. Kemudian sedikit lagi. Ada 6 hari, bagaimana mengelola 6 hari itu. Bagaimana mengelola pola hidup, mengelola segala kesempatan yang ada. Bagaimana juga proporsional kepada keluarga, kepada gereja, sosial, kemasyarakatan. Sebenarnya perlukah kita gabung dengan masyarakat sosial? Sangat perlu. Tapi ingat bagaimana memilah yang prioritas. Jangan kegiatan-kegiatan itu menggeser kepentingan Tuhan. Ada ayatnya sebenarnya. Tapi nggak usah kita baca semua, ayatnya dalam Yesaya. Atau tampilkan aja lah, Yesaya 58 ayat 13.
Ini perlu ini. Cepat bisa? Yesaya 58 ayat 13. Di mana ini munculnya? Halo? Multimedia. Saya baca saja. Ada yang bisa baca? Yesaya 58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu. Jadi Tuhan tahu semua kita punya urusan. Mulai urusan apa, urusan keluarga, urusan ekonomi, urusan pekerjaan. Tapi dia bilang apabila engkau tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Ya, hari Sabat itu adalah hari kebahagiaan. Hari kudus yang dikuduskan Tuhan dan yang dimuliakan Tuhan. Apabila engkau menaruh hormat kepada hari itu dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak melakukan urusanmu. Jadi Tuhan tahu kita punya banyak urusan. Tapi makanya dikasih 6 hari. Hari ke-7 itu jangan buat urusanmu di situ, kata Tuhan. Tapi ya, saya nggak melanggar ya. Kalaupun ada maksudnya urusan keluarga, arisan, karena selama ini rata-rata orang buat hari Minggu. Tapi ibadah dulu, gereja dulu. Katakan, saya siap datang, yang penting ibadah dulu ya. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu Saudaraku. Supaya kita mulai bijak dalam mengelola waktu. Ibadah itu bagi Tuhan sangat penting dan sakral. Ibadah itu karena mengandung 2 janji. Apa janji soal ibadah? Dikatakan di dalam kitab Yosua, itu mengandung 2 janji, hidup masa yang akan datang dan hidup masa kini. Masa yang akan datang itu soal surga. Tapi hidup masa kini disebut kita tidak turun, melainkan naik. Siapa di sini merasa tahun ini turun? Atau semua kita merasa tahun ini naik? Nah ini, kalau mau naik, perhatikan ibadahmu. Jangan bolong-bolong lagi. Amin? Jangan karena kalau pas Pak Gembala datang, wah, Pak Gembala ada dengan Mama Gembala. Jangan sampai kita absen. Enggak bisa. Ini bukan soal Pak Gembala, ini soal pribadi kita dengan Tuhan. Hidup itu, ibadah itu mengandung 2 janji. Janji hidup masa yang akan datang dan hidup masa yang akan, hidup masa kini. Hidup masa kini tidak menjadi turun dan juga tidak menjadi ekor. Tidak turun. Karena turun itu gampang, tinggal seluncuran. Naik itu sulit. Ibadah itu memastikan bahwa engkau bisa naik. Ibadah itu pun memastikan engkau tidak menjadi ekor melainkan kepala. Saya tertarik dengan khotbah tadi, live, saya juga sambil nonton khotbah tadi dari gereja kita di Jayapura. Dia khotbah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap setia walaupun penuh derita. Walaupun penuh derita, sengsara. Jadi kalau ada di sini sedang sengsara dan derita, jangan kendor, setia. Amin. Sekalipun dilemparkan. Bahasa Alkitab disebut dicampakkan. Ada enggak di sini sedang merasa dicampakkan? Dicampakkan itu bagaimana Bapak Ibu? Hah? Ya dibuang, ada juga dibuang begini. Kalau dicampakkan, dicampakkan kan? Jadi jangan takut sekalipun engkau dicampakkan di kantor,
dicampakkan di perusahaan, dicampakkan di lingkunganmu. Asal jangan Tuhan yang mencampakkan kita. Kalau Tuhan yang campakkan kita, aduh selamat. Kalau kita dicampakkan karena ibadah, kita dicampakkan karena memegang kebenaran, kita dicampakkan karena kita menjaga jati diri sebagai orang Kristen, nggak usah ragu, nggak usah takut. Pada waktu yang tepat, walaupun kita seolah-olah terbuang, waktu yang tepat, Tuhan akan mengangkat untuk menggenapi firman-Nya, bahwa engkau tidak turun melainkan naik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.